Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman teman-teman saat mengikuti SKD. Nah, kali ini saya bertujuan membuat video ini agar teman-teman yang akan mengikuti CPNS 2021 nanti ada persiapannya dengan mengikuti trik-trik yang akan kita dapatkan dari teman-teman kita yang telah lulus CPNS di tahun 2011 kemarin. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ajak teman-teman semua untuk memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman lain agar video ini banyak yang tahu dan juga banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Oke, sebagaimana yang ada di hadapan kita bersama ini adalah teman-teman terbaik yang telah lulus CPNS tahun 2019 kemarin. Nah, di samping saya ada seorang teman kita yang kalau nggak salah dia berprofesi guru. Tapi lebih lengkapnya biar dia sendiri yang akan memperkenalkan diri sambil memberikan kepada kita apa saja trik-trik saat mengikuti SKD CPNS kemarin. Oke, kepada teman kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Elhan Junyuzan Roto. Saya guru matematika dan ditempatkan di sebuah daerah terpencil di utara. Ya. Nah, mungkin tadi sudah diawali dengan bagaimana trik-trik untuk bisa lolos. Misalkan di awal kita ikut tes CPNS ini, maka ada beberapa tes yang harus kita ikuti. Yang pertama tes SKD dan tes SKB. Nah, di tes SKD ini sebenarnya persiapan yang saya lakukan mungkin kalau berbicara masalah waktu itu tidak terlalu banyak. Mengingat juga saya harus bekerja dari pagi mungkin sampai sore dan pulang ke rumah itu waktunya dibagi, mungkin ada 2 jam saya harus belajar setiap malam, dan mungkin hasil yang saya dapatkan ya mungkin sudah cukup luar biasa menurut saya dengan intensitas waktu yang sangat minim sekali, Bang. Yeah. Jadi di SKD 2019 ini saya dapat nilai itu 416. Wow. Dengan pembagian TKP 141, TIU-nya 160 dan TWK-nya 115. Nah, kalau boleh saya berbagi, sebenarnya tips mengikuti SKD itu adalah gunakan kemampuan yang memang benar-benar Anda miliki. Artinya begini, misalkan kalau saya lebih fokus ke TIU karena memang bidang saya matematika. Artinya saya coba bagi waktu dan manajemen waktu saya agar materi yang mungkin menurut saya berat, yaitu TWK itu bisa saya kerjakan mungkin lebih baik lagi. Walaupun menurut saya tidak tahu sama sekali. Hanya saya upayakan, saya pelajari materinya, dan memang untuk tips dari tahun sebelumnya 2018 yang pernah saya ikuti juga ada sedikit perbedaan dari passing grade kelulusannya. Dan mungkin di tahun ini 2019 saya beruntung sekali bisa lolos karena TKP-nya sudah dikecilkan, itu jadi 126, padahal yang 2018 143. Mungkin itu saja dari saya, mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkannya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada teman kami Elhan ya tadi. Ya, ini teman-teman salah satu contoh yang bisa kita ambil pengalamannya untuk ke depan, karena teman kita ini merupakan salah satu yang terbesar nilainya atau tertinggi nilai SKD-nya pada saat CPNS kemarin. Untuk selanjutnya, kepada teman kami yang lain, untuk Bang Hamdi untuk memberikan pengalamannya kepada teman-teman semua bagaimana trik-trik sehingga bisa lulus CPNS kemarin. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Amin Hamdi Tanjung, ditugaskan di daerah terpencil juga di Kecamatan Lahewa Timur, tepatnya di Desa Turezuliho, sekitar ada kurang lebih 10 kilo dari Kecamatan Lahewa. Jadi intinya sukses menjadi CPNS ini sama seperti yang dikatakan saudara Elhan Junius tadi, bahwasanya hasil itu berasal dari proses yang panjang. Intinya proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil. Dan satu lagi yang perlu Bapak Ibu teman-teman semua ingat, bahwasanya satu lagi pendukung keberhasilan CPNS terutama diri kami sendiri adalah doa dari orang-orang tersayang, terlebih kedua orang tua, dan itu tidak menutup kemungkinan jika doa kedua orang tua sudah dikabulkan oleh yang di atas, apapun kejadiannya, kesuksesan pasti akan menghampiri kita semua. Demikian. Oke, ya untuk Bang Hamdi
nanti bisa juga teman-teman untuk mengambil bagaimana triknya. Dia lebih mengutamakan belajar yang tadi ya, seperti Bang Elhan. Dia juga mengedepankan doa dari kedua orang tua dan juga orang-orang tercinta. Nah, teman-teman, kita juga ingin menggali bagaimana pengalaman teman kita yang satu ini. Untuk teman kami Rudison, silakan untuk memberikan pengalamannya, berbagi pengalamannya kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih Bang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rudison Zega. Izin share sedikit tentang tips dan trik lolos CPNS. Sebenarnya kalau dari saya sih tidak terlalu banyak, mungkin udah dijelaskan sama Bang Amin sama Bro Elhan tadi. Hanya saja ini yang hal-hal kecil yang sering kelupaan. Kita udah berjuang persiapan mati-matian, tapi pada hari H buyar gitu kan. Yang paling penting sih pas hari H itu tenang, fokus, nggak usah lagi belajar terlalu banyak malamnya. Jadi soal-soal SKD itu atau SKB itu tidak serumit yang dibayangkan, tapi tidak semudah juga, tidak segampang itu gitu. Jadi dia gampang-gampang susah. Yang paling perlu untuk tahun ini dan bedanya dengan tahun sebelumnya adalah dia analisisnya harus tinggi gitu kan. Jadi kita harus lebih banyak di studi kasus. Jadi di saat ini persiapannya sih istirahat yang cukup, banyak berdoa, tenang. Dalam mengerjakan soal itu kerjakan dulu yang paling gampangnya, coba petakan waktu. Contohnya soalnya 100, yang disediakan waktunya ada 90 menit. 100 bagi 9 berapa? Jadi ada manajemen waktu, karena kebanyakan kan Bang, itu kalau mereka kekurangan waktu, jadi tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Saya sih lebih fokus ke hari-harinya ya, di manajemen waktu dengan baik, tetap tenang. Baru jawabannya banyak yang mengecohkan gitu kan, tingkat apa namanya itu, bukan kesulitan ya, tapi jebakannya. Jadi banyak sekali dan hampir mirip-mirip. Jadi makanya tadi konsentrasi dan ketenangan itu menentukan sih, itu menurut. Oke, terima kasih untuk Bang Rudison atas pengalaman yang sudah di-share kepada kita semua. Dan satu hal lagi yang perlu saya tanyakan di sini, untuk Bang Elhan sehingga mendapatkan nilai tertinggi di SKD tahun 2019 kemarin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar sehingga sampai hari hanya sehingga bisa lulus Bang? Oke Bang, saya jawab. Waktu yang dibutuhkan memang kalau misalkan kita mau belajar tekun itu tidak terlalu lama. Intinya begini, kita fokus dan kalau menurut saya, lebih ke konsepnya saja Bang. Artinya kan pemerintah sudah memberikan uraian materi yang harus dipelajari dan kita coba upayakan uraian materi itu kita buat konsep dulu. Hanya fokusnya di mana? Kalau misalkan saya kan karena kemampuan saya di bidang menghitung, maka saya lebih fokus ke TU. Nah, kalau misalkan kelemahan saya jujur saja di TWK. Jadi di TWK itu Bang, seperti yang disampaikan oleh saudara Rudi tadi, saya bagi waktu TKP sama TU itu kemarin, kalau tidak salah saya hanya gunakan waktu kurang lebih setengah jam. Artinya saya punya waktu 1 jam lagi untuk bidang yang memang saya tidak paham sama sekali. Kalau misalkan dibilang tidak paham ya tidak paham. Hanya karena mungkin menganalisis soal seperti yang disampaikan saudara Rudi tadi, saya upayakan yang 35 soal itu kalau tidak salah, itu saya upayakan semampu saya mau jawab. Dan satu lagi sebenarnya yang menjadi masalah kita mungkin di daerah terpencil seperti kita ini, pengetahuan kita tentang ada misalkan di daerah luar sana kan itu pasti ujiannya dimulai duluan. Harusnya kita ikuti dari awal dimulai ujian itu mungkin salah satu tips dari saya lagi. Kemudian ada kadang-kadang kawan-kawan yang mungkin kita bisa share, misalkan mereka buka link atau apalah itu, jadi kita bisa ikuti. Dan mungkin kalau memang ada keberanian seperti saya kemarin itu saya dapat 416 itu berkat ada satu kawan saya di luar sana mungkin dapat 406 pertama, dan jadi saya tanya FR-nya bagaimana atau inti materi yang ditanyain itu bagaimana, dan dia uraikan dan itulah hasilnya. Tapi saya rasa kalau saya pun tidak mau belajar itu tidak akan saya dapatkan. Kemudian manage waktu memang harus, karena 90 menit itu dengan 100 soal saya rasa tidak cukup. Dan ketenangan memang diperlukan. Artinya kamu fokus untuk menyelesaikan soal saja. Jangan pikirkan hal lain dan pikirkan bahwa 100 soal itu bisa kamu jawab dalam kurun waktu 90 menit. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Dan satu lagi untuk yang terakhir ini ya teman-teman, untuk Bang Rudison, saat sebelum mengikuti SKD CPNS kemarin,
berapa target nilai SKD yang ingin dicapai dan apakah target itu sudah tercapai atau bagaimana? Kalau target sih sebenarnya kemarin nggak ada target sebenarnya saja. Saya mau kadang itu kita menargetkan aku harus mendapatkan maksimal 500 ataupun 450 gitu, gimana? Kalau target yang pertama itu sih harus lewat dari passing grade itu yang paling penting. Baru aku kemarin maunya itu aku harus juara 1 dari semua peserta yang di bidangku. Jadi masalah jumlah aku tidak peduli, yang penting lewat dari passing grade. Baru juara 1 dari semua saingan yang ikut serta dalam satu instansi yang saya atau unit kerja yang saya pilih. Tapi puji Tuhannya sih lebih dari yang saya harapkan, 370 termasuk. Berarti targetnya tadi berapa? Tidak ada, yang penting lewat passing grade dan juara 1 dari semua peserta. Berarti berhasil ya. Berhasil. Jadi teman-teman, untuk pengalaman saya sendiri, saya akan kasih pengalaman tersendiri saya nanti di video-video saya selanjutnya, dan tentunya akan memberikan pengalaman-pengalaman terbaik untuk kalian semua agar kalian juga bisa seperti kami saat ini bisa lolos CPNS di tahun 2021 nanti. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, seperti biasa kalian harus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan jika kalian memiliki grup-grup maka share ke sana agar mereka juga bisa mengetahui apa isi dari video ini teman-teman. Oke, see you next time. Goodbye.